Video yang tepat buat teman-teman yang masih gagal dalam memotong rambut ya, terutama buat teman-teman tukang cukur pemula. Video kali ini saya Dani Rumbar akan coba untuk memberikan tutorial potong rambut buat siapa saja atau misalnya teman-teman tukang cukur pemula yang masih gagal dalam menghandle seperti ini ya. Jadi dalam video kali ini saya akan coba mendetailkan kepada teman-teman bagaimana cara yang menghandle rambut tipikal yang menjebak seperti ini ya. Kelihatannya akan bagus, kelihatannya akan keren, ternyata pada saat dipotong dia ngaceng-ngaceng, ngacung-ngacung ya. Jadi benar-benar sangat menjebak banget ya. Oke, yang pertama langsung kita gaskan ke tutorialnya teman-teman ya. Pertama, kita pakai keep dulu ya, jadi jangan sampai konsumennya ya dibiarin nggak pakai keep ya. Jadi yang pertama-tama pakai keep dulu. Selanjutnya kita masuk di step nomor 1 ya. Jadi step nomor 1 di sini saya pakai comb nomor 3 di sini teman-teman ya. Comb nomor 3 dengan teknik middle atau misalnya nggak terlalu straight ke atas, kita tahan dengan sisir setengah ya. Seperti gini caranya teman-teman bisa lihat dengan memakai comb 3 dengan tuas tertutup ya, atau tuas ke atas. Jadi bagian yang paling penting adalah di sini teman-teman lihat analisa rambutnya. Jadi jangan sampai terjebak dengan gaya rambut, terjebak dengan tipe rambut yang sekiranya kelihatan bakal enak tapi ternyata menjebak ya. Jadi pasti teman-teman pernah mengalami gimana rambut yang kelihatannya bagus tapi ternyata setelah dihajar pakai mesin ternyata rambutnya ngacung-ngacung ya. Jadi di video kali ini saya akan coba mendetailkan dari awal sampai akhir ya. Jadi pertama saya pakai comb nomor 3 gitu kan dengan teknik seperti ini ya. Straight cuman nggak sampai atas, straight cuman ditahan pakai sisir sampai di kira-kira pola setengah di sini ya. Jadi ketinggiannya ini di kisaran medium ya, jadi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dikeatasin gimana bang? Kalau misalnya dikeatasin tipikal rambut seperti ini akan ngacung dan nggak beraturan, percaya sama saya ya. Jadi untuk video kali ini saya akan coba memberikan kepada teman-teman pengalaman saya sebagai seorang tukang cukur dan sudah menemukan berapa banyak tipe rambut seperti ini ya. Jadi benar-benar harus banget untuk menyaksikan video ini sampai habis, sampai tuntas, karena saya akan membagikan teknik potong rambut saya kepada teman-temannya dengan secara gratis atau cuma-cuma ya. The next step langsung kita pakai comb setengah dengan tuas tertutup dan memakai pola kira-kira 1 jari di atas telinga teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bang gimana patokannya ngukur 1 jari berapa jarinya? Nah patokannya dari saya adalah bagian yang udah dihajar dengan comb pertama dibagi ke dalam step ya di sini ya. Kalau misalnya memakai comb setengah berarti dipakai ke dalam 3 step ya. Jadi comb setengah atasnya 1, terus lagi pakai comb 1,5 open nanti ya. Jadi comb setengah ini berfungsi untuk membuat gradasi paling bawah di sini ya. Jadi saya putuskan untuk memakai comb setengah. Kenapa bang nggak pakai comb 0 aja? Nah di sini saya putuskan pakai potongan taper ya, karena saya membutuhkan garis yang tegas untuk trim lainnya ya. Jadi bener-bener harus banget kelihatan agak rapih. Tapi tergantung juga sih ke permintaan customernya. Kalau misalnya customernya meminta untuk potongan fade bawahnya habis, nggak masalah. Tapi di video kali ini saya kebetulan memakai potongan taper ya. Jadi untuk tipe rambut atau misalnya gaya rambut sehari-hari customer saya di sini di barber pas kebanyakan mintanya taper ya. Jadi bener-bener tipis, cuman masih bisa dikasih line atau dikasih penegasan di bagian bawahnya teman-teman ya. Oke, the next step kita lanjut ke proses selanjutnya. Bagian bawah sininya kita pakai comb 0 close atau misalnya middle. Nah, di sini kita untuk menghilangkan bagian bulu-bulu rambut yang masih ada di bawah dan untuk memberikan kesan taper di sini ya, taper bagian belakang ya. Jadi benar-benar kita gradasi dan khas dari saya adalah nggak jarang untuk memotong kaku bagian belakang di sini ya. Jadi teman-teman, jadi kalau saya sih dibiasakan untuk membuat senatural mungkin bagian belakang dan bagian jambang ya. Next step kita masuk di comb 1,5 dengan tuas terbuka di sini ya teman-teman, perhatikan. Jadi comb 1,5 open ya, comb 1,5 open dengan tuas terbuka di sini ya. Jadi caranya adalah seperti ini. Nah bagian comb 1,5 open ini dipakai untuk mengurai bagian yang hitam di bawah comb 3 tadi ya. Teman-teman bisa lihat nih si patokannya ya. Jadi medan kepalanya juga nggak rata, terus lagi rambutnya juga ngacung ke atas. Nah ini adalah tantangan bagi tukang cukur. Nah di sini jadi benar-benar harus disaksikan banget sampai habis bagaimana hasil akhirnya. Teman-teman mesti banget penasaran ya, karena di sini ada trik khusus yang sekiranya akan saya bagikan ya di sini ya. 1,5 open bagian bawah 3, jadi bener-bener jangan sampai ngemakan terlalu atas.
untuk tipsnya bagaimana Bang untuk mengatasi kepala yang sekiranya nggak rata gitu ya. Nah kalau saya untuk mengatasi kepala yang tidak rata, yang pertama adalah dengan cara memakai ujung mesin ya, tiga gigi atau misalnya 3 gigi ujung kita pakai untuk mengait atau mencongkel bagian yang nggak ratanya gitu kan. Nah sama ujungnya gini nih bisa juga nih. Nah dimiringin gini mesinnya ya, mesinnya dikasih miring gini supaya untuk menjangkau bagian yang lekukan kepalanya ya. Jadi benar-benar ini nggak semudah yang dibayangkan, cuman teman-teman harus nyoba dan ini hasilnya sangat luar biasa. The next step langsung kita ke kom nomor 1 dengan tuas open. Setelah itu langsung kita close ya. Jadi pertama open dulu untuk mengurai bagian ini adalah polanya di bawah bagian kom 1,5 open tadi. 1,5 open bawahnya dengan 1 open ya. Jadi kita urai lagi untuk membuat gradasi yang benar-benar maksimal. The next step langsung kita close dan untuk menghilangkan garis yang dibuat dengan setengah ya kayak gitu teman-teman. Ini adalah tutorial yang sangat detail gitu. Oke teman-teman yang belum subscribe, saya minta subscribe dulu channel Dani Rumbara. Karena kenapa? Karena di channel ini akan banyak banget tutorial potong rambut yang bisa teman-teman praktikkan langsung di pangkas rambut, di barbershop ataupun misalnya di rumah. Buat teman-teman yang udah punya mesin bisa langsung praktekkan di sini. Boleh save videonya karena saya udah membolehkan untuk silakan disimpan di galeri teman-teman ya. Di YouTube offline teman-teman boleh juga ini disimpan, karena ini saya tujuannya adalah berbagi ilmu kepada teman-teman secara cuma-cuma atau gratis. Jadi jangan sungkan dikasih, jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar, silakan ya. Cuman saya minta maaf banget kepada teman-teman. Jadi saya kadang-kadang memberikan nomor WhatsApp juga ya. Jadi ngechat ke saya banyak banget. Jadi mulai dari komentar di YouTube, terus lagi di DM Instagram, terus lagi di Facebook yang komentar, terus lagi yang inbox di Facebook. Bener-bener ada banyak saya bilang ya. Jadi maaf banget kalau slow respon. Jadi saya ngebalasnya satu-satu, bener-bener yang diprioritaskan dan membutuhkan jawaban secepatnya kayak gitu. The next step kita masuk di overcom. Nah ini bagian belakang sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi bagian belakangnya sangat rawan, bagian pinggirnya juga rawan. Jadi kayak rambut seperti ini adalah tantangan bagi sebagian tukang cukur. Kalau misalnya nggak bisa handle, ini bisa jadi potongan yang gagal, bisa jadi potongan yang kurang gas kuy, pokoknya yang kurang ngegaskeun potongannya bisa gagal sini ya. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati banget dalam handle potongan ini. Karena kenapa? Ini adalah tipe rambut yang menjebak. Jadi hati-hati banget menemukan model rambut seperti ini ya. Untuk membelenkannya, nah ini saya bilang ya, ini adalah kuncinya. Kuncinya di sini adalah teman-teman yang harus bagus di trapping ya, menyeimbangkan bagian, lakukan bagian belakang atau misalnya yang cekungan, yang bagian agak ke atas bagian belakang bisa lihat nih ya. Jadi benar-benar volumenya sangat-sangat tebal dan bisa ngangkat rambutnya. Nah akan kita seimbangkan dengan teknik trapping. Teknik trapping kali ini saya akan mencoba memakai teknik trapping universal yang sekiranya udah saya bagikan di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa juga untuk menyaksikan video-video saya sebelumnya yang sudah membahas tentang tutorial potong rambut, terutama cara potong rambut bagian atas. Itu wajib banget teman-teman tonton ya. Jadi channel ini adalah secara garis besar, secara kebanyakan ya, membahas tentang tutorial potong rambut buat pemula ya. Jadi buat pemula teman-teman yang mau belajar secara gratis gitu ya, boleh melihat channel ini. Dan banget rekomendasikan kepada teman-teman, silakan save videonya dan pelajari dengan seksama. Kalau misalnya ada teknik yang bagus silakan ambil, kalau enggak apa-apa. Jadi boleh teman-teman melihat di tutorial yang lain ya. Jadi saya nggak keberatan. Ini adalah penawaran dan yang dipakai adalah teknik saya pribadi yang udah saya pakai sehari-hari ya kayak gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya pengen detail boleh teman-teman melihat di video tutorial potong rambut sebelumnya tentang potong rambut atas ya. Jadi untuk kali ini saya sengaja cepatkan biar teman-teman nggak bosan. Jadi stepnya yang penting, intinya teman-teman bisa dapat, intinya poinnya teman-teman bisa dapat juga di sini ya. Jadi sangat-sangat praktis banget, bener-bener dipercepat dan supaya teman-teman supaya nggak bosen gitu ya. Jadi kadang-kadang males juga sih kalau misalnya ngelihat video bertele-tele gitu ya. Jadi kalau saya langsung ke poinnya, langsung titik di poinnya. Jadi bener-bener ini sangat video yang sangat recommended dan sangat padat dan mudah dimengerti ya. Oke, seperti ini stepnya ya. Jadi kita bagi ke dalam 3 bagian, kita potong by patokan ya. Kita potong pertama adalah potongan pertama menjadi patokan untuk potongan-potongan berikutnya ya. Jadi ambil tengah kita potong, ambil kiri kita samakan, ambil kanan kita samakan. Jadi benar-benar sangat-sangat tersistem. Jadi bang kenapa gak langsung tembak aja gitu motongnya, nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi
kalau misalnya dipotong rambut atas ini adalah hal yang rawan, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi bener-bener yang namanya sistem harus dipakai. Jadi teman-teman juga nggak bisa sembarangan motong tanpa ada sistem, dan kalau misalnya dikira-kira gitu ya, atau misalnya pakai feeling aja nggak bisa kalau menurut saya ya. Jadi teman-teman tetap harus memakai rumus ya, harus memakai rumus untuk membuat potongan lebih tersistem dan terstruktur dan teratur gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga. Oke teman-teman, informasi lagi buat teman-teman yang berminat untuk private kursus bareng saya Dani Lumbara. Saya membuka kursus dan hanya untuk 5 orang saja tiap bulan, jadi terbatas banget ya. Jadi saya kenapa bangga menerima banyak, jadi alasannya adalah supaya saya lebih fokus dan untuk mencetak teman-teman menjadi barber profesional gitu ya. Jadi barber profesional, barber yang udah siap dengan segalanya dan udah siap terjun di lapangan dengan skill yang sudah mumpuni. Bang ini kok bisa buka kursus privat? Apakah Bang ini udah jago? Enggak sih sebenarnya ya. Lebih tepatnya saya lebih kepada mau berbagi kepada teman-teman teknik saya ya. Jadi saya nggak memaksa juga sih sebenarnya. Kalau misalnya mau private bareng saya ya alhamdulillah, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Cuman ini ada penawaran dari saya supaya untuk teman-teman yang sekiranya mau belajar dengan saya bareng-bareng ya. Oke. Kita lihat previewnya ya. Jadi seperti ini. Nah, bagian belakang di sini agak rawan. Jadi bener-bener harus banget diperhatikan ya. Kalau sampai ke atas nggak belen. Jadi saya sengaja bikin pola yang medium. Oke, kita kasih cermin, cocok, mantap berarti udah ya. Jadi kita kasih patokan, kita kasih edukasi kepada customer. Jadi tipe rambutnya dia seperti apa. Oke, hasilnya seperti ini. Bagian belakang memang agak muncung dikit ya, cuman dia belen ya. Jadi kalau misalnya kita kasih lurus, akan muncung belakangnya, akan bener-bener susah banget ya. Akan numbuhnya akan tak beraturan. Jadi kayak gini, potongannya dikasih medium, nggak terlalu atas supaya nggak ngacung lagi. Bagian belakangnya agak meruncing gitu ya, dan hasilnya lumayan mantap. Sampai jumpa di video dan rumah selanjutnya. The next step, salam gaskeun.